sahabat Pondok Media di seluruh Indonesia. Kami datang, kita belajar. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, comment, and share ya, agar kalian dapat update video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang, belajar menjadi senang. Anak-anak, kali ini Pondok Media akan membahas soal penilaian akhir semester untuk tahun pelajaran ini ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa membantu anak-anak, terutama ini adalah anak kelas 5 SD. Baiklah anak-anak, kita langsung saja ke soal yang pertama ya. Jika kita tidak memiliki sikap saling menghargai antara suku bangsa, maka akan berakibat apakah terciptanya kehidupan bangsa yang harmonis? Tentu saja tidak ya. Kemudian timbul perselisihan dan permusuhan antar suku ya, betul ya. Ya, memperkokoh persatuan tidak, menciptakan kerukunan tentunya juga tidak, maka jawabannya adalah B. Baik anak-anak, sekarang nomor 2. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk atau multikultural. Banyak kebudayaan yang mempunyai ciri dan karakteristik pada setiap daerahnya. Perbedaan yang timbul dalam masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor di bawah ini. Ya. Di bawah ini yang bukan termasuk faktor yang mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia adalah, ini sebenarnya soalnya terlalu panjang, intinya hanya ini saja ya. Yang bukan faktor, ada kata-kata bukan, berarti ini harus diperhatikan. Yang bukan faktor yang mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Pengaruh budaya luar boleh, betul ya. Faktor keturunan, ya keturunan bangsa mana, dari bangsa mana, ini nanti akan memperbanyak multikultural lalu kemajemukan ya. Kemudian kesehatan, ini tidak. Kemudian geografis juga ya. Berarti jawabannya adalah C. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk nomor 3. Indonesia dikenal luas oleh masyarakat dunia akan keragaman apa? Apakah sifat karakter? Belum tentu tidak ya. Ini pendidikan tidak, sosial dan sifat tidak. Jadi agama dan budaya, karena agama kita ini bermacam-macam. Budaya apa lagi ya? Budaya banyak sekali. Dan jawabnya adalah D. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk nomor 4. Kegiatan pada gambar di samping merupakan salah satu bentuk tindakan meneladani sikap pahlawan. Sikap yang mencerminkan kegiatan pada gambar di samping adalah ini gambar apa anak-anak? Upacara bendera. Apakah ini adalah sikap jiwa besar dari pahlawan yang kita contoh? Belum tepat ya. Kemudian cinta tanah air ya. Rela berkorban, belum tepat. Kemudian yang dia adalah tenggang rasa, kurang tepat ya. Tadi jawabannya adalah B untuk nomor 4. Nah, nomor 5 anak-anak, Andri setiap hari menyisihkan uang sakunya untuk membantu korban banjir. Tindakan Andri merupakan pencerminan dari sikap mana? Rela berkorban tentunya ya. Dia rela menyisihkan uangnya. Baik anak-anak, kita ke pemuatan pelajaran bahasa Indonesia. Ini ada bacaan, kita baca bersama-sama ya. Judulnya peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan di Nusantara dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka mendarat pertama kali di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh Inggris dan Belanda. Kapal mereka pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596.
Sekarang nomor 6. Berikut ini yang termasuk bangsa barat dalam bacaan di atas adalah, ini ada siapa tadi? Spanyol, Portugis, kemudian Inggris dan Belanda. Mana ada ya? Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda. Berarti jawabannya adalah B. Baik. Kemudian nomor 7, yang dimaksud Nusantara tentunya adalah mana? Indonesia. Zaman dulu namanya belum Indonesia tapi masih menggunakan istilah Nusantara. Dan nomor 8, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Ansuomo Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKI berjumlah 27 orang. Berdasarkan bacaan di atas, kalimat tanya yang tepat adalah yang pertama A. Mengapa dilakukan sidang PPKI? Kurang pas ya, kurang tepat. Siapa yang bergabung dalam sidang PPK? Kurang, ini juga kurang tepat. Bagaimana hasil yang diperoleh dari sidang PPKI? Ada nggak dalam bacaan tadi? Belum ada. Kemudian di mana sidang PPKI dilaksanakan? Ada enggak? Nah, ada ya, di Gedung Kesenian Jakarta. Baik, berarti jawabannya yang tepat adalah D, nomor 8. Kita lanjutkan untuk nomor 9. Pitaloka membagikan surat undangan kepada temannya di sekolah. Pitaloka berharap teman-temannya dapat hadir dalam acara ulang tahun. Undangan yang dibagikan Pitaloka termasuk jenis undangan ya, ulang tahun, undangan tidak resmi. Kita lanjutkan untuk nomor 10. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan seseorang untuk menghadiri suatu acara. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah bersifat efektif, yaitu apa anak-anak? Singkat, padat, dan mudah, ramah. Nah, tentunya jelas ya, berarti isinya adalah C. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 11. Perhatikan penggalan surat berikut ini. Nah, ini ada waktu, tempat, hari, tanggal, keperluan. Ini tentang apa tentunya anak-anak ya? Isi surat, isinya C. Kita lanjutkan, perhatikan surat undangan berikut ini. Yang berulang tahun di atas, berarti yang tanda tangan di ini salam Isabila, berarti yang mengirim Isabila, yang berulang tahun berarti Isabila. Karena di sini ulang tahunku, ku berarti Isabila. Baik anak-anak, ini Isabila. Kita lihat nomor 3. Oh, sudah selesai ya, tinggal IPA-nya. Baik anak-anak, nomor 13 untuk IPA-nya. Salah satu sifat benda cair adalah memiliki bentuk sesuai dengan wadahnya. Betul ini anak? Kalau ditempatkan di gelas bentuknya seperti gelas, kalau di dalam ceret seperti ceret, demikian dan seterusnya. Dalam ember juga seperti ember. Baik, berarti ini sudah betul ya A ya. Nah, nomor 14. Proses penyebaran bau dari pengharum ruangan yang disemprotkan di kamar merupakan contoh perubahan wujud dari apa? Yang disemprotkan itu apa? Cair menjadi gas. Nah, berarti jawabnya ini B, cair menjadi gas. Lanjut anak-anak, berikut ini merupakan contoh peristiwa pengkristalan penyerapan kalor. Adalah, masih ingat apa? Yaitu pembuatan garam. Baik anak-anak, nomor 16. Berikut ini yang bukan contoh peristiwa mencair. Yang bukan, ini ada kata-kata bukan, berarti yang tidak. Contoh mencair, ini dipanaskan mencair ya. Kemudian logam dipanaskan dengan suhu tinggi mencair. Air dipanaskan, apakah peristiwanya mencair? Tidak apa? Menguap. Non mentega dipanaskan mencair, berarti jawabannya adalah C ya. Baik anak-anak, nomor 17. Ibu menempatkan kapur barus di dalam almari. Setelah beberapa hari kapur barus menjadi kecil. Dalam hal ini terjadi peristiwa yang dinamakan dari padat menjadi gas, namanya menyublim. Betul sekali. 18.
Contoh peristiwa pengembunan dalam kehidupan sehari-hari adalah kapur barus diletakkan lemari, ini tadi sudah menyublim. Terbentuknya titik-titik air pada gelas yang diisi es, betul ya. Soal ini di luar gelasnya. Titik-titik air itu merupakan uap air yang mengembun yang menempel di gelas bagian luar. Baik, kita lanjutkan untuk OBS-nya. Penyebab banyaknya bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan samudra menuju Indonesia karena apa? Indonesia negara kepulauan? Tidak ya. Apakah Indonesia negara maritim sehingga bangsa barat ingin berlayar ke Indonesia? Tidak ya. Indonesia kaya akan rempah-rempah ya, iya betul, karena ini yang dicari oleh bangsa Eropa. Baik anak-anak, kita ke nomor 20. Bangsa barat yang pertama kali datang di Indonesia dan memonopoli, yang salah tulisannya, perdagangan rempah-rempah di Malaka adalah yang pertama kali datang di Malaka. Nah, yang pertama kali datang adalah Portugis, disusul oleh Spanyol, baru Belanda dan Inggris. Baik anak-anak, nomor 21. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Kita langsung ke soalnya. Berikut ini yang bukan ciri-ciri perjuangan rakyat Indonesia, yang bukan ya, dalam melawan penjajahan sebelum masa kebangkitan nasional ya, sebelum masa kebangkitan nasional. Ciri-cirinya kalah bersenjataan, jelas ya. Perlawanan tidak dilakukan serentak, iya, masing-masing daerah punya rencana sendiri-sendiri ya. Dan pergerakan bersifat kebangsaan. Nah, ini bukannya, ini setelah kebangkitan nasional. Belanda menerapkan sistem politik adu domba ya, ini ya sebelum. Terus masih bergantung pada pemimpinnya ini. Kalau pemimpinnya satu meninggal, pemimpin utamanya meninggal, maka perlawanan akan terhenti. Berarti yang bukan adalah nomor 3, berarti jawabnya adalah C. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke SBDP. Lagu Bukit Bunga menggunakan tangga nada diatonis. Bukit Bunga itu sedih, karena itu tangga nadanya adalah diatonis minor, jelas ya. Yang termasuk ciri-ciri lagu wajib, nah iramanya penuh dengan semangat, ini sudah jelas ya. Dan nomor 24 tari remo, dari mana anak-anak? Dari Jawa Timur, ini sudah jelas ya, tidak perlu kita bahas. Nomor 25, pembuatan patung dari bahan keras menggunakan teknik apa? Memahat, mengukir ya, dengan pahat, namanya memahat. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk yang isian. Romawi 2 ini ya, bukan Romawi 3 ya. Nah, salah nih, nggak apa-apa. Gambar alat musik di bawah ini berasal dari daerah mana ini? Ini alat musik apa ini? Anglong. Anglong itu dari Jawa Barat, betul, Jawa Barat. Oke. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu. Sistem keturunan berdasarkan garis ayah dinamakan apa? Masih ingat? Patrilineal. Nah, lanjut nomor 28. Prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh semua peserta musyawarah, salah satunya adalah menerima dengan ikhlas dan melaksanakan keputusan musyawarah dengan penuh mudah. Mudah apa anak? Penuh tanggung jawab. Baik, kita lanjutkan nomor 29. Suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa sejarah dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktu dinamakan teks apa? Narasi sejarah. Baik, lanjutkan ke nomor 30. Insinyur Soekarno dan adalah presiden pertama Republik Indonesia. Kata tanya yang sesuai dengan jawaban di atas adalah menanyakan tentang Insinyur Soekarno. Jadi kata tanyanya adalah siapa. Kemudian demikian undangan surat ini kami sampaikan. Bagian surat undangan di atas terdapat demikian undangan ini kami sampaikan. Bagian apa anak-anak? Penutup surat.
Nah, nomor 32, membaca dapat menambah wawasan dan kosakata baru. Arti kosakata baru dapat ditemukan dalam gimana anak-anak kalau kalian mencari arti kosakata baru, yaitu di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, kita lanjutkan nomor 33. Apa ya? Air yang direbus seperti pada kegiatan di bawah ini lama-kelamaan akan habis. Kegiatan di samping ada kegiatan di samping menunjukkan peristiwa apa? Menguap. Betul ya? Dan nomor 34, dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah adalah salah satu ciri benda cair. Mudah ya? Nah, masih mudah. Kemudian nomor 35, ini ada ciri-ciri benda. Bentuknya tetap, menempati ruang, volumenya juga tetap, memiliki massa dan berat, dapat dibentuk. Ini ciri-ciri benda padat. Mudah ya. Oke, kita lanjutkan nomor 36. Peristiwa dry ice atau pembuatan es kering atau penggunaan es kering dalam bentuk padat yang berubah menjadi gas. Ini penggunaannya padat menjadi gas, seperti di panggung-panggung pertunjukan itu ada asap-asap itu dari es kering yang diapakan menjadi asap itu. Nah, dinamakan apa itu? Peristiwa dari padat menjadi gas, menyublim. Menyublim. Baik, lanjutkan nomor 37. Organisasi Budi Utomo didirikan oleh para mahasiswa Setovia yang diketuai oleh Dr. Sutomo. Dan 38, Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik anak-anak, nomor 39, bangunan yang mengenang para tokoh yang telah gugur dalam peristiwa heroik di Semarang adalah apa itu? Monumen Tugu Tumuda. Oke. Baik, nomor 40, peristiwa yang menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara pendidikan dan bangsa adalah proklamasi kemerdekaan. Baik, nomor 41, lagu wajib yang menggambarkan keelokan dan keindahan Nusantara, alam Nusantara adalah lagu apa anak kira-kira? Rayuan Pulau Kelapa. Saya singkat saja ya. Dan pola lantai yang digunakan pada tari gambar di bawah ini polanya lurus. Baik anak-anak, kita lanjutkan garis lurus ya. Properti yang digunakan mudah ya. Yang digunakan apa nih? Topeng. Lanjut, seni rupa yang mengerjakannya dilakukan secara turun-menurun di suatu daerah disebut seni rupa tradisional. Ya. Lanjut, kain batik, kain songket, kain tenun termasuk bentuk seni yang mengutamakan kegunaan atau fungsi tanpa meninggalkan estetikanya atau keindahannya dinamakan seni kriya. Nah, demikian anak-anak untuk pembahasan soal tema 7 kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Like, comment, and share. Dadah, terima kasih kawan-kawan.